Bismillahirrahmanirrahim. Oke, strategi terakhir yang kita belajar itu namanya branch and bound. Ini namanya, saya nggak tahu kelihatannya susah nggak? Tapi sebenarnya nggak susah gitu ya, karena dia muaranya itu sama seperti backtracking, dia sebenarnya adalah brute force yang lebih pintar lah gitu ya. Dan dia sama seperti backtracking, kita akan melakukan pembunuhan gitu ya, berdasarkan bound. Nah ini saya rekam saya rekap gitu ya dari slide yang aslinya. Jadi referensi utamanya pertama buku gitu ya, yang kedua adalah slide yang diberikan oleh koordinator yang ada di website gitu ya, yang ada di LMS maksudnya. Nah kemudian kalau sekali lagi saya ingatkan, kalau slide yang saya ini hanya untuk membantu saya mengajar kalian saja gitu ya. Kalau kalian memang butuh slide saya, kalian bisa japri saya, nanti saya kasih gitu ya, karena by default biasanya saya nggak simpan di LMS. Oke, karena ini sebenarnya cuma pointer aja sih buat saya gitu ya. Oke, pertama, kalau kalian lihat katanya strategi branch and bound ini membuat state space tree gitu. Nah ini kan mirip ya, bukan mirip deh, sama malahan dengan backtracking gitu. Backtracking juga kan kita bikin tree gitu kan ya, bikin state space tree istilahnya namanya gitu ya. Nah kemudian ini juga sama nih, sama backtracking kan, bahwa kompleksitasnya itu sebenarnya eksponensial gitu ya. Tapi karena kita pakai bounding function yang fungsinya nanti akan membunuh node yang tidak perlu degenerate gitu ya. Jadi kalau udah dibunuh itu tidak perlu diteruskan lagi gitu ke bawah gitu ya, tidak perlu melahirkan node-node lainnya gitu ya, dibunuh di tengah-tengah. Maka walaupun kompleksitasnya kalau worst case-nya di eksponensial, tapi tetap berkurang harusnya. Ya, dan hopefully berkurangnya banyak gitu ya. Oke, jadi dua pertama ini sebenarnya sama dengan backtracking gitu. Ya, dia punya state space tree dan dia punya bounding function yang bertugas untuk membunuh node yang tidak perlu gitu. Oke. Nah, bedanya yang ketiga ini. Kalau backtracking itu tidak diperuntukkan untuk solving optimization problem, sementara kalau yang branch and bound ini justru kebalikannya gitu. Dia dikhususkan atau dibuat strateginya itu untuk menyelesaikan problem-problem optimisasi gitu ya. Saya tidak akan mengulangi lagi apa itu problem optimisasi. Sudah sering gitu ya. Mudah-mudahan kalian sudah ingat. Kalau ada yang masih belum ingat, kalian boleh tanya. Oke. Nah, bedanya lagi gitu ya. Bedanya lagi dengan backtracking. Dan sebenarnya ini adalah akibat dari yang nomor 3 gitu, karena dia solving optimization problem, maka nanti dia kayak punya bound atau batasan yang terbaik gitu ya. Kita menentukan batasan sedemikian rupa sehingga nanti kalau kurang atau lebih tergantung ya, minimasi atau maksimasi dari bound tersebut, bunuh gitu. Jadi ya nantilah dilihat contohnya lah ya. Bingung juga saya kalau harus menggambarkan. Nah, bound ini sebenarnya kalian sudah belajar di AK ya, analisis kompleksitas algoritma gitu, di semester kemarin gitu. Kan ada lower bound, kalau kalian masih ingat, lower bound itu disimbolkan dengan, masih ingat? Kan kita tuh belajar itu, yang batas bawah, batas atas. Ada big O, ada big omega gitu. Kalau batas bawah itu yang mana? Yang O atau yang omega? Masih ingat nggak? Yang O. Yang O. Oke. Kalau O itu berarti batas bawah. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang mau protes? Pilihannya cuma 2 sih. Apa batas atas sama batas bawah? Enggak? Setuju semua sama Rian? Siapa? Imas? Ada Imas? Ada? Tidak? Ada. Oh, ada. Ya, gimana? Setuju nggak sama Rian? Atau lupa? Gimana, Bu? Apanya yang gimana?
Tadi Imasnya ada di situ nggak? Atau baru baru online atau gimana ini? Baru aja, Bu. Oh gitu. Iya, tadi saya tanya, lower bound itu kalau kalian pas belajar di AK, itu tuh disimbolkannya sebagai batas bawah ya, disimbolkannya sebagai omega atau sebagai O, big O. Sebagai Big O, Bu. Oh gitu. Kenapa tuh sebagai big O? Sebentar. Oh, saya mau bahas nggak ya? Nggak usah lah ya. Harusnya omega ya, batas bawah itu ya. Kalau big O itu batas atas ya. Apa kan misalnya gini ya, kalian tuh punya kompleksitas misalnya. Kompleksitasnya itu misalnya apa? Hmm, searching gitu misalnya. Apa linear gitu ya, linear search. Linear search itu kan kalau ditanya big O-nya berapa kan n gitu kan ya. Big O n kan ya. Kita selalu pakainya selalu big O deh. Ya kan? Karena apa? Karena big O itu worst case gitu. Jadi batas atas. Kalau batas atas itu kan worst case kan, berarti kan paling menghabiskan. Kalau kompleksitas tuh kenapa kita pakainya big O biasanya gitu? Karena kita tuh mau tahu kalau saya pengen menjalankan suatu algoritma gitu ya, itu tuh paling jeleknya gitu ya, paling lamanya tuh saya tuh bakal menghabiskan waktu berapa sih gitu. Gitu kan ya? Kan biasanya gitu kan ya. Jadi kayak misalnya searching gitu ya. Kalian eh, nyari lah misalnya. Nyari angka lah gitu ya. Ini kan kompleksitasnya dibilangnya big ON gitu kan ya. Apa itu big ON? Ya karena paling sejelek-jeleknya saya nyari, itu kan akan nyari sampai di elemen yang terakhir gitu kan ya. Ya kalau beruntung mah ya, baru aja nyari di tempat yang pertama udah langsung ketemu gitu. Gitu kan ya. Tapi kan kita kalau ngomong kan nggak, kayaknya hampir nggak pernah ya best case ya. Pasti kan kita tuh kalau menyiapkan segala sesuatu pasti yang paling jeleknya gitu ya. Kalau kayak kalian misalnya mau ujian gitu ya, kayaknya mah mungkin ini Brecan Pharma kayaknya nggak akan keluar deh gitu. Tahu dari mana gitu? Pasti kan kalian nyiapin semuanya kan gitu ya. Yang sesuai dengan materi semuanya pasti disiapin gitu. Untuk ya menjaga juga worst case gitu ya. Semuanya ternyata keluar gitu. Padahal ternyata pada kenyataannya misal gitu ya. Ternyata soalnya di random, ada yang dapat back and bound, ada yang dapat misalnya apa? Backtracking gitu. Jadi belum belum tentu sebenarnya dapat gitu. Tapi kan pasti persiapannya semuanya kan, karena kan kita nggak tahu bakal dapat yang mana gitu ya. Jadi sama kayak ini, kita kan nggak tahu nilainya ada di mana gitu kan ya. Jadi pasti yang dicari itu biasanya umumnya itu adalah big O gitu, apa worst case. Nah, jadi kalau batas bawah itu adalah gimana ya? Kalau batas bawah tuh sebagus-bagusnya gitu ya, secepat-cepatnya suatu algoritma dia tidak mungkin lebih cepat dari itu gitu. Itu lower bound, jadi batas batas bawah gitu. Kalau batas atas tuh selambat-lambatnya si algoritma ini dia pasti tidak akan lebih lama dari batas atasnya gitu. Ya. Jadi kalau makanya ada yang namanya theta. Kalau theta tuh dia batas paling bagus tuh theta sebenarnya, karena dia merepresentasikan batas atas dan batas bawah. Jadi kalau ada problem dia tuh ya bulak-baliknya di sini aja gitu. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu. Bisa di sini gitu ya kecepatannya misalnya ini waktu gitu. Dia nggak mungkin melebihi batas atasnya dan dia tidak mungkin kurang dari batas bawahnya gitu. Kalau sampai dia melebihi atau kurang itu artinya misalnya kalian sebagai analis tidak reliable gitu, tidak bisa dipercaya gitu. Karena yang namanya batas bawah sama batas atas nggak boleh salah gitu ya. Oke, sekilas info gitu. Oke, ya.
Jadi tadi mungkin jadi kalau misalnya di sini Bu gitu ya di branch and bound itu kita harus menyediakannya bound-nya yang mana, yang lower bound atau yang upper bound. Nah, tergantung ya, jawabannya tergantung. Kalau misalnya problemnya itu untuk minimasi, maka kita pakai batas bawah. Kalau untuk maksimasi, maka kita pakai batas atas. Ya. Oke, gampang kan ya ngapalinnya jadinya. Nah, yang terakhir ini yang berbeda dengan backtracking itu adalah bahwa kalau branch and bound dia pakainya BFS gitu ya. Jadi yang dibuka itu yang selevel dulu ke kanan, baru anaknya gitu. Nanti anaknya semua udah selesai sampai anak yang terakhir, baru anak pertama di dieksplor yang cucunya gitu ya. Oke, jadi jalannya itu ke kanan. Kalau tree itu ini yang dibuka tuh yang ini dulu, terus sampai anaknya habis gitu ya, sampai ini anak terakhir, baru dia explore atau buka anak dari anak yang pertama gitu, terus sampai habis juga gitu ya. Setelah habis, dia sebenarnya masih punya anak gitu ya, tapi yang dieksplor yang anak kedua dulu gitu, jadi cucu dari anak kedua dulu. Jadi ke kanan arahnya ya. Berbeda dengan backtracking, kalau backtracking dia ke bawah sampai kecil gitu ya, sampai ke paling bawah gitu ya, generasi paling muda, nanti baru ke atasnya gitu ya. Oke. Nah, cuma kalian, saya nggak tahu ya di struktur data gitu, mungkin pernah belajar yang namanya priority queue. Saya nggak akan tanya gitu ya, tapi jadi kalau breadth first search gitu ya, itu kan tadi yang saya bilang, kalau misalnya saya punya root, pasti saya explore-nya itu dari anak pertama, kemudian anak kedua, kemudian anak ketiga, kemudian anak keempat gitu ya. Itu kayak udah ya sewajarnya begitu aja gitu ya, karena kalau breadth first itu pokoknya siapa anak yang pertama tuh pasti dilayani duluan gitu, anak kedua itu dilayani kedua, anak ketiga dilayani ketiga, ya nasib aja anak keempat dilayani keempat gitu ya. Begitu pula dengan cucu pertama dari anak pertama dari anak pertama ya, si sulung dari anak pertama gitulah ya, itu juga akan dilayani lebih dahulu sebelum yang anak keduanya gitu, dan seterusnya. Nah, tapi kalau di priority queue, walaupun sebenarnya basisnya itu breadth first search, tapi dia lebih adil lah gitu. Lebih adil tuh gini, apa ya? Misalnya antrean ini deh, biasanya antrean apa ya? Antrean ini deh, yang ngantre lah. Kalau misalnya lagi ngantre gitu ya, mungkin ya, karena ngantrenya berdiri gitu ya, maka prioritasnya adalah untuk orang-orang yang umurnya di atas, let's say 60 tahun misalnya. Nah, jadi sebenarnya nih ya, yang datang duluan sih yang ini gitu. Tapi dia umurnya misalnya masih 50, yang ini masih 40, yang ini misalnya masih 17 tahun gitu ya. Nah, yang ini sudah 70 tahun misalnya. Yang terakhir tuh justru dia datang terakhir tuh 70 tahun gitu ya. Atau mungkin saya tambahin deh biar nggak terlalu terakhir banget gitu ya. Ini misalnya umurnya 25 tahun gitu ya. Misal gitu ya. Nah, kalau berdasarkan breadth first search yang asli gitu ya, maka yang akan dilayani dahulu itu adalah yang umur 50 tahun karena dia pertama kan gitu, ada di yang pertama. Nah, tapi kalau kita pakai priority queue itu dilihat lagi gitu, mana yang punya prioritas gitu ya. Nah, yang punya prioritas tadi kan katanya yang umurnya misalnya paling tua duluan lah misal. Nah, berarti si 70 itu akan dilayani lebih dahulu gitu. Atau jangan yang paling tua deh, yang lebih dari 60 tadi ya. Karena yang lebih dari 60 itu ada si 70 gitu ya. Maka yang dilayani dahulu adalah 70. Artinya apa itu dilayani? Artinya dia dieksplor terlebih dahulu gitu. Jadi yang dieksplor bukan yang ini dulu gitu, bukan yang si 50 dulu gitu ya sesuai urutan asal, tapi si 70 karena dia punya prioritas paling tinggi gitu. Nah, kalau 70-nya udah selesai nih ya, sudah selesai diekspor gitu ya, sudah habis lah misalnya. Ini, nah terus anaknya siapa nih yang kita eksplor gitu, cucu dari anak yang mana gitu ya.
Nah, maka kan ini kan pilihannya udah tinggal 50, 40, 17 sama 25 gitu. Semuanya umurnya di bawah 60 tahun kan ya. Jadi prioritasnya nggak ada yang duluan gitu. Maka ketika prioritasnya semuanya sama, 50, 40, 17, 25 kan prioritasnya semuanya sama karena sama-sama di bawah 60 tahun, maka dia akan memilih tetap yang paling pertama muncul gitu, yang paling kiri. Yaitu si 50 tahun ini gitu ya. Jadi bukan yang tadi, bukan yang paling muda misalnya. Bukan yang paling tua gitu. Jadi dia dipilih bukan karena dia paling tua. Saya ganti deh ya, jangan 50, misalnya ini 15 deh. 15 paling kecil ya. Atau berapa dong? Misalnya 30 deh, 30 gitu ya umurnya. Jadi biar di tengah-tengah gitu ya. Jadi saya pilih si 30 bukan karena umurnya misalnya paling rendah atau paling tinggi, tapi karena dia ada di paling kiri gitu. Dibandingkan dengan 40, 17 dan 25 ya. Karena apa? Karena prioritasnya sama. Jadi ketika prioritasnya sama, angka sama gitu ya, maka tetap yang dipilih adalah yang paling kiri dulu gitu ya. Itu best for branch and bound gitu. Best for search gitu ya. Nah, yang best ini yang dipakai untuk branch and bound gitu. Makanya itu ditulisnya best first, branch and bound, bukan breadth first gitu ya. Oke, tapi best first itu adalah ya apa? Turunan sebenarnya dari breadth first, cuman bedanya kalau breadth first itu pakai queue biasa, kalau yang best first itu dia pakai priority queue gitu. Ya. Kalau ada yang masih ingat priority queue itu apa? Gitu ya. Oke. Oke, teorinya cuma sampai situ aja sih. Saya nggak banyak-banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya di slide yang asli, mungkin kalian bisa dapat lebih lengkap. Silakan. Nah, saya di slide ini nih saya sebenarnya menyiapkan ada berapa ya? Minimal 3 kasus sebenarnya. Yang pertama adalah kasus assignment problem. Yang kedua saya lupa apa. Tapi kalau kemarin-kemarin ya saya mulainya dari kasus yang paling sederhana gitu ya, supaya kalian nggak pusing. Tapi karena ini sudah yang terakhir, saya akan coba kasus yang paling rumit, nggak apa ya. Supaya nanti kalau ujian, kan biasanya dapetnya lebih rumit lagi tuh. Gitu. Jadi nggak kaget. Oke, yang ini saya lompat dulu sebentar. Saya langsung sana aja kalau nggak lama. Halaman. Slide. Oke. PSP ya. Yang ini rada ribet gitu ya, tapi nggak apa lah ya. Kalau yang ribet udah oke kan, nanti yang sederhana jadi rasanya gampang gitu. Oke, udah kelihatan kan ya. Case 3 adalah traveling salesperson problem. Problemnya saya nggak problemnya udah bosan harusnya ya. Traveling salesperson problemnya sebenarnya problem yang mirip dengan Hamiltonian cycle berarti ya, Hamiltonian cycle. Karena Hamiltonian itu kan ada dua ya, ada yang cycle, ada yang pep. Kalau yang cycle itu dia ya membentuk cycle gitu ya. Bagaimana caranya kita jalan-jalan gitu ya, mengunjungi semua node di dalam graf tersebut tepat 1 kali gitu ya. Kemudian kembali lagi ke node asal tempat tadi kita pertama kali berangkat gitu ya. Nah, kalau yang Hamiltonian cycle itu dia grafnya tidak berbobot gitu. Artinya dia nggak ada nilai di H-nya. Jadi tujuan utama dari Hamiltonian sih cuma pokoknya dia cuma bisa dia datangin satu-satu jadi cycle, udah tepat sekali jadi cycle. Dia nggak peduli itu jauh atau dekat atau gimana karena toh nggak ada bobotnya. Sementara kalau TSP ini sama seperti yang tadi, cuman dia peduli dengan bobot gitu, ada bobotnya. Ya, pengennya paling apa? Paling murah misalnya, atau paling cepat gitu ya, atau entah profitnya paling banyak misalnya, tergantung kasus, tergantung yang diketahuinya apa gitu informasi. Oke, umumnya sih yang paling ini ya, yang biayanya paling sedikit atau yang paling cepat, paling pendek maksudnya. Oke, yang paling pendek berarti ya find the shortest possible route that visit each city exactly once gitu ya. Kemudian nanti kembali lagi ke origin city tempat kita tadi berangkat pertama kali gitu ya. Jadi ini contohnya
saya punya 5 kota, gitu ya. Kemudian masing-masing kota itu kalau kalian lihat ada bobotnya. Nah, ini gimana cara bacanya? Ini kayaknya saya ngambil dari buku atau dari mana ya, lupa saya. Ini kan 11 sama 16 tuh dua-duanya jarak gitu ya. Nah, yang di depan ini berarti dari kota yang nomornya lebih kecil ke kota yang nomornya lebih besar gitu. Jadi 11 itu adalah bobot atau jarak dari kota 1 ke kota 5. Sementara yang 16 ini berarti yang sebaliknya, jarak dari kota 5 ke kota 1. Jadi kalau di sini di gambar ini gitu ya, itu contohnya jarak kotanya tuh beda gitu bolak-balik ya. Dan itu sebenarnya lebih real ya, karena misalnya saya dari Bandung ke Jakarta ya, dari Padalarang lah, saya di Padalarang soalnya jadi lebih dekat kan ke Jakarta. Dari Padalarang ke Jakarta itu dengan dari Jakarta ke Padalarang, mungkin kalau kita mau hitung precise gitu ya, apa tepat itu sih harusnya jaraknya beda gitu, karena kan sebenarnya jalan yang ditempuh juga nggak sama gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya yang mana ya? Nah, misalnya yang inilah ya, yang 316 ini ya. 3 itu berarti jarak kota dari kota 4 ke kota 5 gitu. Ya, bukan dari 5 ke 4 ya. Dari 4 ke 5. Pokoknya dari kota yang lebih kecil ke kota yang nomornya lebih besar itu ada di depan. Kemudian ada apa? Strip gitu ya, apa namanya? Garis miring. 16 ini berarti jarak kota yang lebih besar nomornya dari 5 ke 4. Nah, sekarang gimana caranya dengan menggunakan brace and bar? Kalau misalnya pakai brute force kan gampang ya. Saya cobain aja satu-satu. Satu kan kemungkinannya bisa berapa tuh ya? Pokoknya dari 1 ke misalnya ke 2, 3, 4, 5 nanti balik lagi ke 1, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ini 1 ya berarti ini kan kemungkinan di sini kan ada 5 kemungkinan gitu ya. Jadi bisa berapa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu. Nanti kalau ini udah terpilih salah satu, berarti di sini kan sisanya tinggal 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti ini ada 4 kemungkinan, yang ini ada 3 kemungkinan, yang ini ada 2 kemungkinan, yang ini ada 1 kemungkinan. Kalau yang ini sih 1 kemungkinan ya. Kenapa 1 kemungkinan? Karena dia tergantung yang depannya. Kalau depannya 1 ya dia 1. Kalau yang depannya 2 ya dia 2 gitu ya. Yang depannya 3 ya dia 3 gitu. Nggak ada kemungkinan lain. Ya. Jadi ini kompleksitasnya untuk mengetahui berapa jaraknya itu kan berarti ya kira-kira 5 faktorial lah gitu ya. Oke. 5 faktorial sebenarnya lebih banyak lagi sih, karena kan saya harus menjumlah-jumlahkan kan ya sebanyak n-nya gitu. Tapi ya let's say n faktorial aja lah ya. Harusnya mungkin dikalikan lagi dengan n. Itu namanya eksponensial berarti kan ya, karena kombinatorik. Nah, gimana caranya saya tetap pakai idenya si brute force itu, nyobain satu-satu gitu ya. Karena brute force itu kenapa sih tetap dijadikan kiblat gitu ya? Karena dia optimal gitu. Jadi solusinya tuh pasti yang paling gitu. Yang paling, entah yang paling kecil, entah yang paling besar, tapi optimal gitu. Kalau greedy kan enggak. Nah, ini sih ceritanya udah ngitung ya, kira-kira ini mah dibikin bagus lah tuh. Jadi bentuk rutenya bintang gitu ya. Ini angkanya sudah dibuat sedemikian rupa supaya jawabannya cantik gitu ya. Gitu kira-kira. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, kita tuh punya buku yang jadi standar gitu ya, yang jadi buku pegangan tuh, slide segala macam tuh diambilnya dari buku itu gitu ya. Ada di perpustakaan Telly, saya pernah pinjam rasanya dan ada banyak gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah yang Neapolitan gitu. Ada satu lagi yang Levitin. Ya, jadi ada 2 bukunya. Nah, yang Neapolitan ini maksudnya yang sekarang saya ambil contohnya, itu saya ambil dari Neapolitan gitu. Kok bisa beda-beda? Kalau sebelum-sebelumnya saya nggak bilang referensinya ya, karena sama gitu ya. Kalau yang ini agak beda, kenapa? Karena nanti kalian lihat ketika kita menentukan bound, itu kita pakai heuristik. Apa itu heuristik? Heuristik itu sebenarnya kayak nebak gitu ya. Tapi nebaknya nggak ngaco ya. Ya, jadi bukan yang ada algoritmanya gitu, tapi kalau heuristik tuh nantilah kita lihat ya. Nebak tapi nebaknya nggak ngaco. Itu sama kayak nentuin itu sih sebenarnya selection function waktu di greedy gitu ya. Itu kan heuristik.
saya kayaknya ngambil kalau di greedy kan gitu. Saya kayaknya ini deh, ambil aja yang profitnya. Oh, misalnya knapsack gitu ya. Saya ambil aja yang barangnya, setiap saya ambil saya cari yang paling murah gitu. Yang paling murah, yang paling mahal, sorry. Yang paling mahal aja gitu. Yang paling banyak profitnya. Jadi kalau ada kumpulan barang yang harus saya pilih di knapsack, yang saya curi itu yang paling mahal dulu gitu, masukin ke dalam kantong gitu. Nah itu kan heuristik gitu. Karena kan sebenarnya belum tentu begitu gitu ya. Bisa jadi harusnya jangan yang paling mahal, tapi yang kedua paling mahal itu ternyata bisa ngambil barangnya totalnya tuh lebih profitable gitu daripada saya langsung ambil yang paling mahal misalnya. Karena terkendala berat. Nah, itu heuristik sebenarnya ya. Berdasarkan common sense aja, atau cari yang barangnya paling ringan dulu, kan bisa juga begitu ya. Oke. Nah kalau yang di sini ini untuk menentukan lower bound ya. Kenapa menentukan lower bound? Karena ini adalah problem minimasi ya. Tadi kan minimasi kan, pengen cari yang jaraknya sependek mungkin gitu. Oke. Silakan dicerna dulu gitu ya, kenapa saya pilihnya lower bound. Oke. Nah, bagaimana cara ngambil bound-nya? Nah, ini menurut Neapolitan gitu ya, di buku Neapolitan, dia ngitungnya begini gitu. Jadi, saya akan ambil apa ya istilahnya? Gini. Saya kasih grafnya dulu deh. Aduh, grafnya kompleks ya. Nggak apa ya. Jadi misalnya saya punya graf kayak gini. Ya, kalau ini sebentar. Kalau yang kayak gini ya, yang ada yang bolak-balik 14, ini kan ada angkanya 14, terus panahnya bolak-balik, itu artinya dari V1 ke V2 itu 14, dari V2 ke V1 14 juga gitu ya. Tapi ada juga yang beda nih. Kalau di sini yang beda, kalau yang beda itu digambarkannya supaya nggak pusing pakai strip-strip tadi, itu digambarkan di edge yang berbeda gitu ya. Jadi kayak ini kan ini segini 10, tapi kalau balik ke sana 11 gitu ya. Jadi edge-nya dipecah 2 gitu ya, nggak pakai strip kayak tadi. Ya. Kecuali dia sama-sama 14, ya kan nggak perlu strip ya, jadi langsung begitu saja. Oke, dilihat dulu. Bentar, kok hilang ya saya? Oke, heuristiknya begini. Saya kan menyari lower bound ya. Lower bound itu artinya gini. Saya tuh kan saya kan punya problem TSP. Tadi pengennya apa? Pengennya adalah mendapatkan jarak sependek mungkin, tapi dia bisa ngiterin semua kota. Nah, sekarang saya perlu lower bound. Lower bound itu adalah batas bawah di mana apapun solusinya itu tidak mungkin lebih kecil dari si lower bound itu. Ya, misal ya, ini saya punya solusi gitu ya. Saya mau nyari solusi kan yang terpendek gitu ya, jaraknya gitu, jarak terpendek. Nah, maka kita harus setel satu bound gitu ya, satu batas bawah gitu ya. Sedemikian rupa sehingga gitu ya. Jadi kita ceritanya di bawah ya. Si solusi ini tidak mungkin berada di sini misalnya gitu. Ini nggak mungkin gitu. Nggak mungkin dia ada di paling bawah. Bukan di paling bawah. Lebih bawah daripada si lower bound-nya gitu. Tapi oke, perhatikan ya. Ini soalnya ini banget logika sekali gitu ya. Tapi pengennya kan solusinya sedekat mungkin dengan lower bound ya kan. Intinya lower bound tuh begitu sebenarnya. Batas bawah. Pengennya kan sedekat mungkin dengan lower bound ya kan. Pengennya tuh kalau bisa nempel nih di sini. Wah, kalau bisa nempel gini jago banget nebaknya berarti. Pengennya malah nempel gitu. Ya gitu kan ya. Pengennya gitu ya. Tapi intinya adalah tidak mungkin bisa lebih rendah dari itu. Nah, gimana cara menentukan lower bound? Saya kasih contoh mungkin
Kok highlighter? Saya kasih contoh yang berbeda dulu dari ini. Misalnya kalian punya peta ya. Aduh, saya nggak bisa gambar peta ya. Misalnya ini Jawa, Jawa Barat, terus diikuti Jawa Tengah, diikuti Jawa Timur gitu ya. Misalnya. Kalau di peta itu kan ada bulat-bulatnya gini ya. Misalnya ini Jakarta, Bandung gitu misalnya. Susah ya kalau di ini misalnya Banten lah, Jakarta, Bandung gitu ya. Misalnya ya gitulah ya. Yang itu Merak lah misalnya ya. Kota gitu ya, kota Cilegon lah ya. Terus ini Jakarta gitu ya. Terus ini Bandung. Nah, Bandung gitu ya. Misalnya Serang deh, Serang. Ibu kota Banten Serang kan ya. Jadi ini Serang, ini Jakarta, ini Bandung misalnya. Nah, oke. Nah, misal saya punya peta yang real ya. Yang real itu artinya skalanya 1:1. Skalanya 1:1. Gede banget ya nanti ya. Makanya harusnya satu kota aja. Ya, pokoknya gitulah ya. Misalnya satu kota aja lah ya. Misalnya ini jarak dari sini ke sini. Gitu. Misalnya saya lah ya, saya dari Padalarang gitu ya, ke Telju gitu. Padalarang ke Telju teh, Teljunya di mana ya? Mungkin di sini kali. Ke Bojongsoang gitu. Telju mungkin di sini gitu. Nah, kan ini sebenarnya ya, jalannya itu kan pasti berkelok-kelok kan sebenarnya kan. Lewat pasti kan ya gitulah ya. Nah, gitulah ya berkelok-kelok lah ya. Nah, itu tuh realnya gitu ya. Realnya kalau dihitung gitu ya pakai Google gitu ya. Itu mungkin berapa? 25 kilo gitu. Pokoknya jauh lah saya kalau ke Telju gitu ya. Ya 25 kilo lah misalnya gitu. Udah kayak keluar kota aja. Oke? Nah, kalau kita mau bikin heuristik gitu ya. Kalau kita mau bikin heuristik, misalnya saya nggak tahu nih informasi 25 kilo ini gitu ya. Itu gimana caranya? Misalnya heuristik lower bound ya, yang lebih rendah gitu ya. Nah, itu caranya yang paling gampang itu adalah saya menarik garis lurus dari Padalarang ke Telju gitu. Nah, ini dihitungnya pakai penggaris gitu. Saya hitung pakai penggaris. Kan ini kan petanya peta 1:1 gitu. Jadi kan bisa pakai penggaris. Bahkan sebenarnya skala 1 banding berapapun saya tetap bisa pakai penggaris karena itu tinggal dikaliin aja gitu ya. Tapi gampangnya misalnya 1:1 lah skalanya. Terus saya ukur tuh pakai penggaris Padalarang ke Telju. Nah, kalau garis lurus kira-kira nilainya lebih kecil atau lebih besar dari nilai aslinya? Lebih kecil. Lebih kecil pasti kan? Orang aslinya kelok-kelok kan ya, kalau lurus aja gitu kan enak banget gitu ya. Nah, misalnya saya dapat berapa 20 kilo deh misalnya. Nah, kalau saya mau nebak ini berapa, jadi misalnya saya tidak diketahui gitu. Kalau saya mau nebak ini berapa, maka saya bisa bilang gini, oh dari Padalarang ke Telju gitu ya, itu minimal gitu ya. Minimal kamu akan menghabiskan kamu akan menghabiskan jarak 20 kilo. Gitu. Itu tuh heuristik namanya. Ya, pasti lebih dari 20 kilo gitu. Kalau beruntung gitu ya, mungkin bisa pas 20 kilo, tapi kayaknya nggak mungkin deh, karena kan kita tahu ya bikin heuristiknya tuh garis lurus gitu. Padahal kenyataannya kan Padalarang ke Telju atau kemanapun kan jalannya pasti berkelok-kelok gitu. Ya, nggak mungkin ada yang benar-benar lurus gitu ya, kecuali kita cuma ke tetangga doang gitu. Nah itu namanya lower bound gitu. Artinya saya bisa bilang ya kira-kira 20 kilo lah gitu. Misalnya saya nggak punya informasi, kira-kira 20 kilo, nggak mungkin lebih rendah dari 20 kilo. Jadi saya kalau kalian mau nyiapin bensin atau apa gitu ya, itu harus di atas, nggak boleh kurang dari 20 kilo gitu. Nyiapin bensinnya gitu, nggak boleh lebih rendah dari itu. Ya. Kalau misalnya kalian bilang gini, Bu, boleh nggak Bu kalau lower bound-nya 0 gitu. 0 kilo gitu. Daripada Padalarang ke Telju kan pasti lebih dari 0 kilo gitu. Gampang lagi kan, nggak usah mikir gitu kan ya. Kan lower bound juga gitu. Iya, gitu bener itu lower bound.
Tapi itu lower bound-nya nggak mikir gitu. Kalau kalian jadi konsultan itu nggak akan ada yang nyewa kalian. Itu mah semua orang juga tahu gitu ya. Kalau jarak dari satu kota ke kota lain itu pasti lebih dari 0 kilometer lah gitu. Kan jadi nggak ada kira-kiranya gitu ya. Maksudnya, jadi yang namanya lower bound itu harus sedekat mungkin dengan kenyataannya gitu. Ya. Begitu pula dengan upper bound ya, sama aja. Ini kita lagi ngomongin, karena kita lagi ngomongin lower bound, saya ngasih contohnya lower bound aja. Ya, biar nggak pusing. Ya, ini namanya lower bound, oke? Dah ya. Sekarang kita masuk ke yang ini. Nah, dia bilang nih, gini, saya kalau lihat peta, saya kalau lihat graf gini, terus terang saya pusing deh. Ya. Jadi makanya tadi saya siapkan adjacency matrix gitu. Tahu kan ya cara bikinnya ya, kan ada yang pakai link list, ada yang pakai matrix. Nah, ini pakai matriks ini cara bacanya kita buat kesepakatan saja. Kalau yang di sini itu berarti yang ini itu asalnya gitu ya. Yang ini yang atas ini tujuannya gitu ya. Jadi maksudnya kalau dari V1 ke V2, jangan dari V1 ke V2, V1 ke V4 deh. Dari V1 ke V4 itu kan 10 gitu ya. Dari V1 ke V4 10. Lihat, dari V1 ke V4 10. Nah, kalau dari V4 ke V1, lihat ya yang di sini berarti dari V4 ke kemana tadi? Ke V1, kan 11. Dari V4 ke V1 11 gitu ya. Jadi sebelah kiri itu darinya, yang di atas yang di atas itu ke-nya gitu ya. Oke. Boleh nggak Bu dibalik? Ya boleh, bebas ya. Tapi kita buat kesepakatan gitu aja untuk yang ini. Oke, saya lebih senang lihatnya begini pakai adjacency matrix daripada ngelihat gambar begini ribet gitu karena banyak H-nya gitu ya. Karena ini kan kalau kalian lihat dari adjacency matrixnya, ini berarti ini berarti graf komplit nih. Lihat tuh kan nggak ada angka 0 sama sekali kan? Itu ada angka 0-nya itu kan kalau V1 ke V1, V2 ke V2, nah kalau itu kan emang 0. 0 itu artinya tidak ada gitu ya. Kan nggak ada, nggak muter gitu kan, dari V1 ke V1 kan nggak ada gitu ya, jadi nggak ada yang cycle gitu ya, grafnya bukan graf cyclic gitu. Oke ya, cara bacanya gitu ya. Kita akan pakai adjacency matrix daripada pakai yang gambar itu. Oke, nah sekarang caranya gimana gitu ya, gini kan tadi kan problemnya adalah kalian disuruh mencari minimum kan, minimum jarak dari V1 sampai V2, V1, V2, V3, V4, V5 semuanya didatengin gitu ya. Nah, cara yang paling gampang untuk mencari lower bound-nya, ini heuristik dari Neapolitan adalah ya udah cari aja yang minimal dari setiap vertex-nya gitu. Yang ini coba dilihat. Coba dilihat. V1, cari aja yang paling minimum yang mana? Oh, yang ke V3 gitu kan ya. Oh, berarti 4 gitu. Dari V1 tuh paling pendek itu dia ke V4 dulu gitu. Ke V4 sih, V3, sorry. 4 cuma 4 kilo gitu misalnya. 4 kilometer aja jaraknya. Terus dari V2, oh berarti saya ke V3 aja deh gitu. Atau V5, sama-sama 7 kan ya. Pokoknya terserah lah yang mana, pokoknya minimal 7 gitu. Dari V3, saya cari ke ini nih, ke V1, ke V1. Dari V4 saya ke V5, dari V5 saya ke V4 berarti. Cari aja yang minimum dari semuanya, kemudian dijumlahkan gitu. Ya, jadi ini ya saya kasih lihat ya. Misalnya V1 yang terpilih adalah ini, V2 yang terpilih adalah ini, V3 yang terpilih adalah ini, V4 yang terpilih adalah ini, V5 yang terpilih adalah ini. Nolnya diabaikan kan, karena nol itu artinya tidak ada H yang menyambung gitu. Terus dijumlahkan, dapat deh lower bound-nya. Coba dari contoh ini aja, ada yang mau nanya nggak? Ada yang aneh nggak?
Maksud saya ada yang aneh tuh, karena tadi tujuan kita adalah bagaimana caranya supaya si salesperson itu mengunjungi semua kota tepat 1 kali dengan jarak yang sependek-pendeknya. Tepat 1 kali kecuali yang starting point-nya ya. Coba, bisa nggak kalau kayak gini sebenarnya? Mungkin nggak. Kenapa? Simpul V3-nya 2 kali dilewatin. Betul. Gitu ya. Harusnya ada yang aneh gitu. Loh, Bu, tadi katanya tujuannya kita itu harus mendatangi kota kan tepat 1 kali gitu kan ya. Tapi ini kok V3-nya dikunjunginnya 2 kali gitu. V1 ngunjungin V3 gitu ya. V2 ngunjungin V3 gitu. Maksudnya dari V1 ngunjungin V3 nanti kalau kita udah nyampe V2 gitu ya. Ini kan salesperson-nya cuma 1 ya. Salesperson-nya misalnya mulai dari V1, terus dia ke V3 gitu. Nah, terus nanti di satu titik nanti kan pasti dia akan sampai di V2 gitu kan ya. Nah, nanti dari V2 dia balik lagi ke V3 gitu. Kan aneh kan gitu ya. Padahal tadi tujuannya cuma boleh 1 aja gitu. Nah, makanya ini namanya juga heuristik gitu ya. Jadi sama seperti tadi, sebenarnya jawabannya belum, harusnya nggak benar gitu. Kayak tadi ya waktu saya narik garis ya, yang peta tadi, kan itu sebenarnya lower bound-nya itu lebih kecil daripada nilai seharusnya gitu. Tapi minimal dia agak deket gitu loh. Iya kan? Jadi kayak siapa nih? Kayak si V1 ini, kayak V1 sama V2 ini pasti nanti salah satu harus ngalah gitu. Entah dari V1 ke V3 aja, atau dari V2 ke V3 aja gitu. Nggak bisa dua-duanya ke V3 tuh nggak bisa. Pasti nanti harus ada salah satu yang ngalah. Misal V2-nya yang, misalnya let's say V2-nya lah yang ngalah. Misalnya V2 yang ngalah. Ya adalah V1 misalnya ke V3 gitu ya. Berarti ya nanti kalau udah di V2 nggak boleh ke V3 lagi dong gitu ya. Berarti nanti V2-nya cari yang nilainya lebih tinggi gitu ya. Oh jangan ya, ini ada V5 masalahnya. Oh misalnya dia cari yang V5 gitu. Oh ya nanti yang V5 aja gitu. Nah, tapi itu kan tetap jadi masalah gitu. Kenapa? Karena kan ini V4 juga ada V5 gitu. Kan gitu ya. Tapi intinya begitu gitu. Maksudnya nanti dalam perjalanannya kalian kan bikin yang tree itu pasti salah satu harus ngalah gitu. Salah satu aja yang terpilih. Tapi setidaknya kalau saya ambil dari minimum semuanya ini, kan harusnya cukup masuk akal bahwa dia bisa jadi lower bound gitu. Artinya nanti jawaban sesungguhnya hampir bisa dipastikan pasti lebih dari minimum ini gitu. Tapi kita yakin bahwa jawabannya tidak mungkin lebih rendah dari ini. Dari lower bound tuh nggak mungkin. Soalnya saya udah milih yang paling kecilnya gitu. Nggak mungkin dia lebih bawah gitu. Apalagi dengan kenyataan kita tahu ini ada yang nabrak-nabrak begini gitu. Jadi pasti salah satu harus ambil yang paling besar gitu angkanya. Nggak mungkin dua-duanya ambil hal yang sama gitu. Ya. Gitu ya. Kira-kira gitu ya. Nah ya udah, lower bound, terus dihitung. Mana tadi? Nah ini. Dapat deh 21 gitu. Ya, 4 tambah 7 tambah 4 tambah 2 tambah 4. Saya nggak tahu hitungannya salah atau benar. Nanti kalian cross check lagi aja, tapi kira-kira segitu. Benar harusnya ya. 8 tambah 7, 15 tambah 8. Benar ya? Salah deh. 4 kali 3, 12. 14 tambah 7 ya. Oke. 21. Udah ya, kita dapat tuh lower bound-nya. Terus buat apa lower bound-nya? Nah, itu untuk kita sebagai starting point di pohonnya, di root-nya. Lihat nih. Ini agak panjang ya konsentrasinya ya. Jadi saya berhenti dulu sebentar. Kalau masih ada yang mau nanya, dapatnya dari mana itu 21, silakan tanya sekarang. Jangan sampai lost ya. Ini depannya lost, nanti ke bawah makin kayak hutan belantara gitu ya. Jadi
Kalian harus benar-benar yakin bahwa kalian paham itu 21 munculnya dari mana itu. Kalau belum paham, tanya sekarang. Saya ulangin lagi ngitungnya. Karena kalau ininya udah lost, ke bawahnya percuma saya nerangin. Oke, udah dulu ya. Oke. Jadi saya pertama kali bilang bahwa, yang ngomong-ngomong ini mulainya dari vertex 1 ya. Kan biasa kalau soal gitu ya, mulainya entah dari vertex 1 atau dari A gitu ya. Kenapa sih Bu? Ya biar gampang aja ya. Kalau kalian mau mulai dari vertex 5 juga boleh aja gitu ya. Tapi di dalam kasus ini kita mulailah dari, kita tidak perlu menyusahkan diri sendiri gitu. Kita mulai aja dari vertex 1. Ya, jadi yang ini nih, lihat nih, yang di dalam square bracket ini, itu artinya saya pertama kali saya berada di vertex ke-1 lah gitu kira-kira. Ya. Lower bound-nya 21 gitu. Ya. Kita mendeklarasikan bahwa solusinya tidak akan mungkin lebih kecil dari 21. Oke, udah ya. Nah, kemudian tadi kan dieksplor kan, dibuka kan ya, jadi anak-anaknya gitu. Nah ini kan karena ini sebenarnya brute force, itu sebenarnya saya nyoba satu-satu gitu. Dari V1 saya bisa kemana? Bisa ke V2 kan? Iya kan? Ini makanya 1,2 artinya dari kota 1 ke kota 2 gitu, atau dari vertex 1 ke vertex 2. Kemungkinan pertama kan itu. Ya. Oke, nanti ada kemungkinan keduanya dari 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5 kan gitu ya kira-kira ya. Nah, tapi sekarang kita stop dulu di sini. Oke. Ingat-ingat di otak kalian, oke. Saya punya beberapa pilihan nih gitu. Dari V1 ke V2, V1 ke V3, V1 ke V4, V1 ke V5. Tapi sekarang saya mau nyobain ngitung dulu. Kalau, kan kalian suka gitu ya, kalau mau merencanakan sesuatu. Mungkin. Kalau saya memutuskan untuk mengunjungi kota 2 dulu, maka kira-kira berapa ya lower bound-nya gitu. Ongkos. Jadi kan saya tuh sebenarnya pengen ngitung ongkosnya gitu ya. Jadi saya tuh kayak apa ya? Kayak ini loh. Kayak membuat supaya lower bound itu mendekat ke solusi yang sebenarnya gitu. Ya, kalau misalkan kalau solusi mah bakal diam di sini. Sebenarnya solusinya kan ada di sini nih. Solusi itu diam di sini. Nah, si lower bound itu kan kita nebak. Oh, pertama kali nebaknya di sini gitu. Nah, dengan saya membuka branch itu, membuka pohonnya itu anaknya, itu sebenarnya kita kayak, oh kayaknya ini masih terlalu jauh deh. Kayaknya di sini nih lower bound-nya. Oh, atau mungkin di sini nih, di sini gitu loh. Jadi kita ada tebakan lagi, tebakannya itu merefine itu membuat dia jadi lebih halus gitu. Makin lama makin halus, makin dekat ke solusi yang sebenarnya gitu. Sampai akhirnya ketemu ke solusinya gitu. Jadi lower bound yang kita mainin gitu ya. Pertama nebak kasar aja gitu ya. Kita tahu itu nggak bakalan terjadi dan itu masih agak jauh. Terus kita buka, kita refine sampai ketemu ke jawaban yang sebenarnya gitu sebenarnya. Oke. Nah, oke. Nah, berarti saya coba kalau dari 1 ke 2 gitu. Nah, dengan saya menyatakan ini, maka pilihan saya jadi lebih terbatas, iya nggak? Karena kan vertex 1 pasti ke vertex 2. Artinya apa? Lihat ini matriksnya. Vertex 1 pasti ke vertex 2. Artinya pasti kilometernya kan yang saya pilih pasti yang ini kan. Kilometernya yang saya pilih kan pasti yang ini kan. Nggak bisa kayak tadi gini. V1 minimum dari 14, 4, 10, 20 gitu. Nggak bisa gitu. Saya mencari minimum mana ya yang paling kecil gitu. Karena saya sudah memutuskan bahwa saya mau mencoba V1-nya ke V2 gitu. Kalau saya memutuskan V1 ke V2, udah nggak ada pilihan lain. Yang ini pasti nggak mungkin, yang ini pasti nggak mungkin, yang ini pasti nggak mungkin gitu. Jadi saya coret-coret aja. Kalau yang 0 ini mah pasti nggak mungkin semua kan, yang ini saya coret dulu ya. Ini pasti nggak mungkin semuanya kan ya. Gitu. Udah tinggal 14 aja karena V1 pasti ke V2 gitu. Jadi di sini saya bilang di sini bahwa V1-nya itu pasti 14. Gitu. Oke. Oke, jadi ada kira-kira 3 aturan, tiga hal yang bisa kalian simpulkan atau tentukan ketika saya sudah memutuskan bahwa
Oke, V1 harus ke V2. Yang pertama adalah yang tadi ini. V1 karena pasti tujuannya sudah tahu ke V2, maka kemungkinan yang ini dicoret aja biar kalian nggak pusing gitu ya. Coret aja. Yang kedua, tadi kan kita lihat darinya kan. Sekarang ke-nya, si V2-nya kita lihat. Kalian perhatikan, V2 itu sudah ditentukan bahwa dia itu, perhatikan ya, V2 sudah ditentukan bahwa dia itu adalah tujuan dari V1. Jadi tidak boleh ada V lain yang ke V2 gitu. Oke. Nanti kalau nggak kayak yang tadi kan yang dibilang Fadli itu gitu. Kok itu V3-nya 2 kali sih gitu. Ya, jadi yang pertama saya ulangi lagi. Yang pertama kita lihat dari sisi V1. V1 pasti harus ke V2. Makanya yang dipilih 14. Nah, sekarang kita lihat dari sisi V2. V2 itu pasti dikunjunginya oleh V1, nggak boleh oleh yang lainnya. Gitu. Artinya ada nggak yang bisa kita coret? Ada gitu. Nih lihat nih. Ini kan kalau yang ini lihat yang ini ke V2 ya. Nih yang ini. Yang saya kotakin ini. Angka 5 itu kan adalah dari V3 ke V2 kan? Gitu kan? Nah itu nggak boleh kan? Kenapa? Karena nggak boleh lagi, selain V1 tidak boleh ada yang ke V2 gitu. Artinya ini nggak mungkin, saya boleh coret. Yang mana lagi yang dicoret? V4, V2. V4 ke V2. V4 ke V2 juga nggak boleh. Kenapa? Ya tadi V2 sudah miliknya V1 gitu saya. Dicoret. Ada lagi? Atau sudah? Habis. V5 juga. V2. V5, V2. Oke, V5 ke V2 ya. Yang ini juga nggak boleh. Ada lagi? V5 ke V2. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, habis ya. Jadi sebenarnya saya mencoret semua itu aja yang di kolom kedua sebenarnya. Tinggal nyisa yang dari V1 gitu karena tadi. Enaknya kalau nyoret-nyoret gini nanti jadinya gampang nih ngitung yang minimum ininya gitu. Tinggal lihat sisanya aja. Oke, tadi 1 itu, 2 itu, yang ketiga apa? Yang ketiga itu sebenarnya yang paling gampang. Kalau misalnya kan tujuannya kan mengunjungi semua kota ya. Terus balik lagi ke kota asal. Nah, kalau misalnya jumlah node-nya itu belum, kalau ini kan dalam kasusnya ada 5 ya. Kalau jumlah node-nya itu belum 5, ini kan yang V2 ini kan baru node kedua ya. Artinya dia nggak boleh balik ke starting city-nya gitu. V2 tuh nggak boleh ke V1 berarti. Iya nggak? Kalau nggak udah selesai dong. Yang boleh ke V1 itu hanya node yang kelima. Ya kan? Node kelima yang muncul nanti di generate di pohonnya itu loh. Kalau masih node kedua atau node ketiga atau node keempat itu nggak boleh ke node ke-1 gitu. Ya, ke node asal, ke starting itu nggak boleh. Ya, salah kan? Karena kalau udah balik ke V1 artinya udah selesai perjalanannya gitu ya. Artinya ada yang bisa saya coret lagi. Apa tuh? Yang mana? V2 ke V1. V2 ke V1. Ya. Jadi si V2 karena dia itu baru node kedua nggak boleh pulang dulu gitu. Masih banyak kota yang lain harus dikunjungi gitu ya. Nggak boleh pulang dulu. Maka ini tadi yang pertama ya. Maka V2 ke V1 itu juga nggak boleh. Ini yang nggak boleh kan ya. Itu nggak boleh gitu. V2 ke V1 itu nggak boleh. Gitu. Terus udah 3 itu aja. Ya. 3 itu aja ya. Jadi pertama yang dilihat dari V1-nya, yang kedua dilihat dari V2-nya, yang ketiga dilihat dia node keberapa. Kalau dia belum node kelima, nggak boleh balik ke asal gitu ya. Itu 3 hal itu yang kalian tolong diperhatikan baik-baik. Nah, sekarang V114, sekarang kita baru mulai ngelihat. Itu tuh sebenarnya tujuannya biar enak, biar bisa saya nyoret-nyoret gitu ya. Sekarang V2. Kalau V2 itu berarti, V2 itu minimum dari, nah kalau kayak gini udah enak nih. V2 itu berarti minimum dari 7, 8, sama 7 gitu. Berarti dapat 7.
V3 minimum dari berapa? V3 minimum dari 4, 7, 16. Berarti saya dapat 4. Gitu. V4 minimum dari berapa? 11, 9, 2. Jadinya ini 2. Terakhir V5 minimum dari berapa? Minimum dari 18, 17, 4. Maka saya dapat 4. Gitu. Nah, enak kan? Kalau udah dicoret-coret begitu gitu ya. Oke. Nah, terus ini dijumlahkan. Ya, 8 tambah 7, 15. 16, 17. Saya lupa tuh yang 14. Ini ada versi rapinya sih sebenarnya ya. Bentar. Saya copy dulu kalian ini. Nah, kan? Atau saya hapus aja ya yang ini biar cepat kelihatan. Oke, agak lama kalau dulu ya. Ini versi rapihnya supaya kalian bisa baca lebih enak. Ya, saya lupa ada 14 ya di atas ya. Berarti ditambah lagi dengan 14 jadi banyak ya. Tadi saya mikir kok lebih kecil gitu. Kok 17 gitu ya lebih kecil. Tapi akan ada 14. Ya, jadi itu 14 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 4 hasilnya berapa? 31 gitu. Berarti lower bound-nya 31. Wah, hilang ya gambarnya. Saya gambar di sini aja deh. Ini lower bound-nya sama dengan 31 gitu. Lihat deh. Lower bound-nya jadi lebih tinggi ya. Jadi lebih tinggi gitu. Karena tadi dia tuh berusaha merefine gitu. Tadi 21 tuh mungkin terlalu kecil gitu. Jadi terlalu jauh dari solusinya. Solusinya kan di sini. Tadi kita nebaknya kan dengan cara pokoknya tembak aja yang paling kecil, mungkin lower bound-nya ada di sini gitu. Nah, sekarang saya refine lagi, ternyata kalau misalnya dari 1 ke 2, dari V1 ke V2, itu nggak mungkin lower dia 21 gitu lah solusinya. Jadi itu agak lebih naik lagi gitu, jadi lebih mahal. 31 gitu. Nah, itu dia makin dekat ke solusinya sebenarnya. Ya, berusaha makin dekat solusinya gitu. Ya. Kalau saya pilihnya dari 1 ke 2 gitu. Tapi ya mungkin ya kalau saya pilih yang lain gitu ya. Misalnya satunya jangan kedua karena lower bound-nya ternyata tinggi gitu. Mungkin kalau saya pilih dari 1 ke 3 ya bisa jadi lower bound-nya masih lebih rendah gitu. Maka nanti itu yang akan saya pilih gitu. Kan sebenarnya kita pengennya mah jawabannya 21 ya. Deep down inside gitu kita kan pengennya kan kita kan greedy ya manusia tuh ya. Pengennya kan semurah mungkin kan, sependek mungkin tapi dia bisa mengitari semua kota gitu. Tapi ternyata kalau dari V1 saya terus ke V2 ternyata nggak mungkin 21 itu gitu. Ternyata paling kecil aja 31, nggak mungkin lebih kecil dari itu gitu. Tebakannya begitu. Ya. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita buka kemungkinan yang selanjutnya. Saya udah punya 1 2. Ingat karena dia breadth first search, maka yang dibuka selanjutnya adalah yang sebelah kanan gitu. Kalau ini saya belum pakai best first search ya. Kenapa belum pakai best first search? Ya kan karena kalau root mah ada cuma 1 gitu, nggak ada yang bisa dipilih. Jadi pasti yang di expand kan yang ini gitu, nggak ada pilihan lain ya. Jadi ya gitu maksudnya yang di expand pasti si 1. Selanjutnya adalah 1 3 gitu. Kemudian 1 4, kemudian 1 5. Cara menghitungnya sama persis dengan cara menghitung yang tadi. Makanya saya tidak akan ulangi gitu ya. Nanti kalian coba sendiri ya. Kalau nggak salah ini saya ngambil dari buku sih, jadi harusnya benar gitu ya hitungannya. Nah, kalau kalian lihat tuh LB-nya. Nih ya. Ini misalnya ini solusi ya. Ini solusi yang sebenarnya gitu ya. Terus saya punya 21 misalnya, let's say 21 itu di sini. Ini lower bound. Lower bound 21. Saya tebakan pertama tuh lower bound-nya 21 gitu. Nah, tapi untuk merefine jawaban saya gitu ya supaya lebih dekat dengan solusi, itu saya mengekspand anak-anak saya. Ternyata ada 4 kemungkinan gitu. Yang pertama, ketika saya refine ada yang 31. Berarti yang lebih tinggi ya. Misalnya di mana ya? 30. Oke. Jadi di sini.
udah dari 1 ke 2 aja gitu ya. Nanti bisa dapat profitnya gitu atau jaraknya tuh ya kira-kira 31 lah gitu. Kan lower bound ya. Kemudian anak yang kedua bilang, jangan dari 1 ke 3 aja gitu. Kenapa? Karena lower bound-nya itu masih lebih rendah gitu ya. 22 gitu. Terus anak ketiga bilang, lewat 4 aja gitu. Lower bound-nya 30. Anak terakhir bilang, dari 1 ke 5 aja gitu. Lower bound-nya 42. Kira-kira begitulah ya. Walaupun ini sebenarnya gambarnya kurang tepat sih. Sebenarnya lower bound-nya saya harusnya belum boleh ngegambarin gitu. Karena kan kita nggak tahu mana yang benar ya. Misalnya kayak gitulah ya. Jadi sebenarnya sebentar mana ya? Mana penghapus? Sebenarnya mungkin saya tidak boleh gambar solusinya di sini gitu ya. Jadi solusinya itu sebenarnya saya nggak tahu ada di mana gitu. Tapi yang jelas si solusi warnanya kayak ini. Si solusinya itu yang pasti saya tahu dia itu ada di kenapa warna merahnya tidak muncul? Solusinya itu somewhere between pokoknya entah di sini gitu. Kita belum tahu ya solusinya di mana. Pokoknya di atas 21 gitu. Tapi nggak tahu kan di sebelah mana. Makanya ini ada anak-anak yang menawarkan gitu. Udah lewat 2 aja, nanti lower bound-nya 31. Kita itu 22, 30, 42. Nah, kira-kira si orang tuanya milih yang mana? Pengennya. Semuanya lower bound-nya benar. Jadi kalau lewat 2 dia lower bound-nya 31, kalau lewat 3 dia 22, kalau lewat 4 dia 30, kalau lewat 5 dia 42 gitu. Paling kecilnya segitu. Kira-kira kita sebagai orang tua gitu ya. Pilihnya yang mana? Karena ini priority queue. 22. 22. Kenapa 22? Karena kelihatannya lebih efektif. Karena paling pendek kan ya? Iya, paling pendek. Ya kan? Pasti kan tadi kan tujuan pertamanya adalah kita mencari jarak yang sependek-pendeknya kan. Tebakan pertama kita 21. Ternyata setelah kita dicoba ke anak-anak kita gitu ya. Kan kalau itu kan kita tuh kayak apa ya? Kayak masih di kota 1 terus memandang jauh gitu ya ke kota 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, sementara ketika kita mencoba dari 1 ke 2 kan lebih kelihatan tuh kota-kota yang lainnya kayak lebih dekat gitu ya. Kemungkinannya kan jadi lebih valid kan yang di bawah ini gitu daripada yang di atas. Ya kan lebih valid. Oh, ternyata nggak bisa 21. Ini lower bound-nya 31 nih kalau lewat 2 gitu. Kalau lewat 3, 22 dan seterusnya gitu. Nah, maka yang kita pilih kan pasti yang lebih kecil dong. Oh ya udah lewat 3 aja kalau gitu. Ya dia nggak 21 amat sih. Tapi ya 22 ya masih oke lah gitu dibanding 31, 30 sama 42 kan. Gitu loh. Ya. Itunya apa feelingnya tuh begitu gitu. Ya, jadi yang saya pilih itu maksudnya apa? Tadi dipilih untuk dibuka lagi gitu. Jadi akhirnya dia dari V1 ke V3 gitu. Ya. Dengan harapan ya tadi berarti si solusinya tuh harusnya kira-kira ada di daerah sini gitu. Mungkin atau di sini ya, pokoknya nggak tahu lah di mana gitu ya. Pokoknya begitu gitu ya harusnya. Oke? Udah ya. Berarti yang dibuka adalah yang mana sih? Bentar. Oh, yang ini ya berarti ya. Ternyata saya pilih 22 gitu ya. Oke. Nah, ini udah ada jawabannya juga gitu. Ya. Harusnya ini ya, kalian ngitung dulu kali ya. Bentar, saya tambahkan bentar, nggak apa-apa deh. Bentar. Ah, ininya saya butuh ininya. Oh, atau di sini aja ya. Di sini aja ya. Nah, di sini aja biar lebih panjang. Oke, jadi ini pilihannya kan pertama nyobain ke 131. Nggak bisa ya 132, sorry. 131 nggak boleh ya. Nanti jadi balik lagi soalnya kan nggak boleh. Tadi pilihannya sebenarnya ya
pertama kali kalau kalian ngoding gitu ya, pasti pertama kali nyobanya 131 ya, 131. Nggak boleh nih karena pas dicek satu itu kan karena dia baru node ketiga dia belum boleh ke satu kan, jadi itu nggak usah dicobain gitu ya. Nah tapi kalau digambar ya, kalau misalnya kalian ujian kan ngegambar tuh langsung 132 aja ya, karena nanti kalau makin banyak makin pusing gitu ya. Oke, jadi 132. Saya cobain nih 132. Nah, kan saya harus tahu nih berapa nih lower bound-nya gitu. Terus saya cobain 134 ya kan? Saya kan nggak akan nyobain 133 kan ya? 134 terus sama 135 gitu ya. Nah, sekarang untuk mencari 132 itu sama lagi gitu. 132 itu berarti gimana? V1. Ini saya terangkan ini sekali lagi, sisanya nanti kalian yang ngitung ya. Misalnya nih V1 ke V3 ke V2 gitu ya. Saya memutuskan dari V1 mau ke V3, terus saya mau nyobain kalau ke V2 lower bound-nya berapa gitu kan ya. Maka apa saja yang dihapus kalau masih mengingat sisa yang tadi, kalau misalnya dari V1 ke V3 gitu ya, artinya lihat, pertama V1 itu harus ke V3. Artinya V1 ke V2, V1 ke V4 ini nggak sesuatu yang tidak mungkin gitu. Ini saya coret lah ya. Oke, satu itu. Kedua, sekarang karena udah berentet, bukan V1 aja yang saya lihat. Bukan dari V1 aja yang saya lihat, tapi dari V3 juga saya lihat sekarang. V3 itu pasti ke V2. V3 itu pasti ke V2. Jadi V3 itu nggak mungkin ke V1, nggak mungkin ke V4, nggak mungkin ke V5 gitu. Oke. Terus udah kan habis kan yang darinya. Sekarang yang ke V3 itu harus cuma boleh didatangi oleh V1 gitu. Artinya vertex selain V1 yang ke V3 itu kita coret gitu. Ya. Dari V2 ini nggak boleh ke V3. Dari V4 juga nggak boleh ke V3. Dari V5 nggak boleh ke V3. Cuma boleh V1 aja. Selanjutnya sekarang yang ke V2. Ya. Yang ke V2 itu hanya boleh V3 saja. Jadi siapapun yang ke V2 selain V3 itu dicoret. V4 nggak boleh ke V2, V5 nggak boleh ke V2. Ini harus sering latihan ya biar cepat begini. Nah, yang terakhir adalah tadi, tidak boleh muter ke V1 karena masih node ke, ya belum ke 5 gitu ya. Dari V3 nggak boleh ke V1 kan ya. Ini udah ditulis ya, kalau V3 ke V1 itu nggak boleh. Kemudian dari V2 juga belum boleh ke V1, belum boleh pulang dia. Jadi V2 tidak boleh ke V1. Gitu deh. Jadi kan enak nih, maka saya akan mendapatkan V1-nya adalah minimum dari 4 gitu. Udah cuma 1 berarti hasilnya 4. V2-nya adalah minimum dari 8 sama 7 berarti 7. V3-nya ini nggak ada pilihan lain gitu ya. Kemudian V4-nya minimum dari 11 dan 2. Kemudian V5-nya minimum dari 18 sama 4, jadinya 4 gitu. Maka apa tadi? Lower bound-nya adalah penjumlahan itu gitu. Coba dicerna dulu. Berapa totalnya? 22. 22 ya. Oke. Ya, kalian lihat, oh ternyata total 22 ini. Total ini. Jadi LB-nya adalah 22. Sama parent-nya. Ternyata setelah kita mengunjungi 2 pun, tetap sama gitu 22. Gitu. Nggak apa-apa kalau sama. Yang nggak boleh itu kalau lebih kecil. Nih ya, nanti kan kalau misalnya kalian tracing gitu ya, itu kan bisa jadi salah ngitung atau apa gitu ya. Nah, salah satu ciri salah ngitung itu adalah ketika LB anaknya itu lebih kecil daripada LB parent-nya. Karena itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena harusnya kan kalau ke bawah itu kan kita merefine kan, pengennya kan menjadi lebih dekat ke solusi. Nah, itu harusnya dia lebih besar angkanya atau sama dengan gitu. Paling bagus itu sama dengan. Berarti tebakan orang tuanya itu benar gitu. Tadi kan misalnya kayak yang ini ya, 1-3 ini orang tuanya jago nih gitu. Dia bisa nebak 22.
Karena ternyata pas diuji sama anaknya gitu ya, dia datang kedua, benar 22 gitu, bisa gitu. Sementara kalau yang nomor 1 gitu ya, yang pertama yang kakeknya itu yang paling atas, itu masih agak kurang jago tuh gitu ya. Karena kan dia emang masih lebih jauh gitu ya orang dari 1 gitu ya. Dia bilang 21 bisa lah 21 gitu. Ternyata dibuktikan sama anak-anaknya nggak bisa 21 gitu. Paling kecil bisa 22. Ya. Oke. Nah, sekarang cobain gimana ya caranya ya. Saya pakai papan tulis kali ya supaya lebih enak. Bentar, lupa saya harusnya dibuka dulu. Papan tulisnya agak lama soalnya dibuka. Terus saya hapus aja yang ini ya. Kalian bisa coret-coret. Kalian bisa coret-coret di sini atau bisa coret-coret di kertas gitu ya. Coba bikin kayak tadi, tapi ini 1, 3, berarti berapa? 1, 3, 4 ya. 1, 3, 4. Kemudian satu lagi 1, 3, 5 gitu ya. Nah, bentar. Mana papan tulisnya? Oh, ini. Nah, coba mulai dicoret-coret dulu deh ya sebelum saya ke papan tulis. Nanti kalian coret-coret di papan. Jadi saya pakai annotate tuh. Tadi kan saya butuh 2 kotak nih masalahnya. Jadi makanya nah, saya copy ke whiteboard gitu. Saya share dulu ya whiteboard. Oke, yang ini untuk pohon yang 134 ya, anaknya 134 ini. Jadi ini untuk V1 ke V3 ke V4 gitu ya. Oke. Terus satu lagi. Ini. Oke. Ini berarti pilihan keduanya 135. V1 ke V3 ke V5. Nah, kalian bisa pakai kalian kalau pakai annotate bisa macam-macam nggak sih? Bisa kan ya? Bisa pakai coret, bisa pakai apa? Ya, pokoknya gitulah ya, bisa ya. Coba dicoretin. Terserah nih yang V1, V3, V4 atau V1, V3, V5 boleh lah dicoret-coret yang tidak mungkin. Bisa nggak sih? Bisa ya harusnya ya. Kalian bisa annotate nggak sih? Bisa. Oke, bisa sih. Oke, yang 0 dulu ya, paling gampang. Ayo, selain Rian, ini cuma Rian doang sama Fadli yang nyala. Ayo, yang lainnya. Oke. Oke, kalian itu dulu sebentar ya. Saya mau ke toilet dulu.
Gimana caranya saya? Oke. Berarti ini udah nih. Berarti berapa tuh? Ditulis nih berapa nih? LB-nya. Lower bound-nya. Oke, yang udah pasti ini ya. Ini juga berarti belum. Jadi berapa lower bound-nya? Nanti kita cocokkan dengan yang ada di slide. Oke, yang terpilih langsung dilingkari aja ya. Maksudnya minimum gitu. Misalnya ada dua pilihan nih, kayak V2 ini kan ada 14 sama 8. Berarti kalau itu emang udah selesai, yang 8-nya bisa dilingkari. 28 tuh dari mana berarti? Yang terpilih apa aja? 4, terus 8, oke. Terus 77 gitu ya. 16. Loh, itu yang terpilih 11, yang 7 nggak bisa berarti. Itu ada 7 tuh. Berarti ada yang nggak kecoret atau gimana? Oke. Oh, oke. Nanti saya jelasin deh gitu ya. V1, V3, V4 katanya 27. Saya cek dulu. V1, V3, V4 27. Oke, sip. Dapat ya 27 ya, benar. Saya nggak hafal juga soalnya ya. Mana sih tuan tulisnya? Oke, ini ya. Caranya sama seperti tadi ya, jadi saya tidak akan menjelaskan. Nah, sekarang yang ini. Kira-kira kalau yang ini kan, yang ini yang dipilih yang mana? Ini bukannya ada 4 ya ini? Ini nggak dipilih, ini yang 4. Harusnya berarti kan yang ini, kalau saya lihat dari sini ya, nggak tahu ya benar atau salah ya, ini sama yang ini berarti kan ya? Itu berapa tuh totalnya? 7 sama 8, 15. Ya kan? 15 sama 16, itu 16 nih berarti ya. Itu udah 31 ya. 31 ditambah 8 jadi 39 loh. Gede juga. Coba kita lihat. Iya betul ya, 39 ya. Sip. Nah, sekarang pertanyaannya saya jadi ingat nih gara-gara ngelihat yang ini tadi. Kalau misalnya ya, misal
Bentar, gimana ya caranya? Oke. Misal ya, tadi ya yang terpilih gitu ya. Oh, misalnya ini bukan 4 deh, misalnya ini 14 deh, misalnya ini 14. Ini 14 gitu ya. Berarti yang dipilih itu kan 7 sama 14 kan lebih kecil yang 7 ya. Itu yang dipilih nggak apa-apa ya, tetap 7 ya. Loh Bu, tapi kan itu V4 kan ke 7 juga, ke V2 juga gitu ya, sama bukan ke 7 juga, tapi ke V2 juga. Jadi V4 sama V5 sama-sama ke V2 dong Bu. Kan nggak boleh gitu ya. Iya emang nggak boleh gitu. Tapi kan masalahnya gini, bukan masalahnya, tapi kan yang sudah ditentukan nasibnya gitu ya, sudah ditentukan langkahnya itu kan baru dari V1 itu harus ke V3. Dari V3 tuh harus ke V5. Sementara V4 dari V4 kemana atau dari V5 kemana itu kan kita belum define kan, kita belum tentukan kan. Jadi artinya V4 itu sama V5 tuh kayak bisa jadi rival gitu. Mereka masih punya kesempatan yang sama untuk mengunjungi V2 gitu. Nanti nggak tahu siapa yang menang gitu kan, nanti kayak harus dieksplor lagi tree-nya ya. Node-nya dieksplor lagi gitu. Tapi intinya adalah si V4 dan V5 karena belum ditentukan nasibnya kemana gitu ya. Dari V4 kan belum ada nih, V4 kemana belum ada. Dari V5 juga belum ada kemana. V5 kan belum ada tuh kemananya ya. Cuma ada tulisan ke V5, tapi dari V5 ke mana kita belum tentukan. Maka dua-duanya masih punya kesempatan yang sama untuk mengunjungi V2 gitu. Makanya tetap kita buletin tuh dua-duanya gitu. Walaupun kita tahu tuh nggak mungkin tuh dua-duanya bakal ke sana. Pasti ada salah satu yang pemenangnya itu pasti ada salah satu aja gitu. Nah, jadi LB-nya tetap 4 ditambah 8 tambah 16 tambah 7 tambah 7 gitu. Kalau misalnya ininya 14 gitu ya. Oke, jadi kelihatannya udah bisa ya. Gimana caranya? Ya, ini ya. Jadi kalau 132 itu segitu. Nah, sekarang pilih yang mana? Oh iya, ngomong-ngomong lupa kan saya. Lihat nih, di atas note-nya ini ada nomor ya. Ini nih buat memudahkan yang ngoreksi itu sebenarnya. Jadi ini kan ada 0 ya. 0 itu artinya yang kayak yang dia belum maksudnya pertama kali root gitu ya. 0 itu root lah. Pertama kali muncul gitu ya. Dia nggak ada apa ya. Nggak ada rivalnya gitu. Dia pasti dia yang dibuka 0. Nah, terus ini adalah anak yang dibuka pertama, ini adalah anak yang di-generate kedua, ini adalah anak yang di-generate ketiga, dan ini adalah anak yang di-generate keempat. Gitu. Setelah itu kan ternyata yang dibuka adalah anak kedua, karena kita pakai best first, gitu ya, bukan breadth first, gitu ya. Kita kan pakai best. Nah, karena kita pakai best first, maka yang dibuka bukan yang satu, gitu. Tapi wah ini kayaknya lebih oke nih, dua-dua lebih dekat lah ya solusinya, lebih kecil gitu. Nah maka setelah itu berarti ini kan yang 5 di sini gitu, bukan di sana misalnya ya. Yang 5 di sini gitu. Jadi setelah 4 ini yang di-generate node ke-5, kemudian ini node ke-6 yang di-generate, ini node 7 yang di-generate gitu. Nah, setelah itu kita pilih lagi gitu ya. Dan ingat kalau tadi kan milihnya itu udah jelas ya, maksudnya dari 4 itu kita pilih dari yang 4 karena anaknya ada 4. Nah, sekarang ini kan anaknya kelihatannya ada 3 ya, cucunya ada 3. Tapi cucu itu boleh bersaing, gimana ya? Anaknya masih boleh bersaing dengan cucunya gitu maksudnya. Ngerti nggak ya? Jadi ketika kita milih itu kita memilihnya dari bukan hanya dari 3 yang di bawah sini gitu maksudnya. Bukan hanya yang jadi rival tuh bukan cuma ini sama ini, bukan. Tapi ini juga masih, pokoknya selama node-nya belum dieksplor, masih hidup ya, ini istilahnya node hidup, simpul hidup, masih belum dieksplor kan, jadi dia masih hidup gitu ya. Maka yang kita bandingkan adalah dari 6 ini gitu, bukan hanya dari 3. Karena bisa jadi yang anaknya tuh lebih kecil nanti nilainya. Ya. Jadi ini kalau ini kebenaran kan kelihatannya yang lebih kecil emang yang di bawah ya. 31, 22, 27, 39, 30, 42. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah yang 22. Maka kita akan eksplor di sini gitu ya. Kita akan eksplor di sini. Nanti ini diekspor sebagai node ke-8 gitu ya. Berarti dari 1
kemudian ke 3, kemudian ke 2. Nah, ini kan pilihannya tinggal 2 berarti ya. Yang ini harusnya nanti ke 9 ya. Ini dari 1, 3, 2. Nah, dari 1, 3, 2 berarti bisa kemana? Ke 4 kan? Atau 1, 3, 2 bisa ke 5. Kan gitu ya? Pilihannya kan ada 2 kan? Tinggal 2 kan? Yang pertama kan pilihannya ada 4. Ya, lihat aja kan, itu kan itu yang 4 kali 3 kali 2 kali 1 tadi. Ya, pilihannya ada apa? Ada 4. Kemudian pilihannya ada 3. Setelah itu pilihannya tinggal 2. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, saya mau pakai cara cepat aja gitu. Sebenarnya kalau kalian mau begini terus nanti ada anaknya lagi juga nggak apa-apa sih. Tapi saya mau pakai cara cepat aja. Jadi misalnya gini, kalau dari 1 ke 3 ke 2 ke 4, itu belakangnya udah pasti ke 5 nggak sih? Kan udah pasti ya? Iya nggak? Kan nggak ada pilihan lain kan? Jadi pasti nanti ini nih, yang di sini nih pasti bakalan kayak cuma 1 gitu loh cabangnya. Jadi daripada cuma 1, ya udah saya sekalian aja tulis di sini. Gitu loh. Karena pasti 5 gitu kan. Sama ini juga pasti 4 kan, nggak ada pilihan lain gitu. Gitu. Jadi maksud saya cabangnya udah berhenti sampai situ aja, nggak usah sampai ke bawah-bawah sini loh. Karena ini nih sesuatu yang sudah pasti gitu. Pasti pilihannya udah tinggal 2 itu, nggak bisa nambah banyak lagi. Ya, kalau kalian pusing, boleh aja 1, 3, 2, 4, terus nanti di bawahnya 1, 3, 2, 4, 5 gitu, cuma 1 cabang gitu ya nggak apa-apa sih. Ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kan enak ya. Kalau udah 1, 3, 2, 4, 5, itu mah udah nggak usah milih minimum-minimum lagi. Udah pasti muncul ya. Nih, mana tadi? 1, 3, 2, 4, 5. 1, 3, 2, 4, 5. Gitu. Terus nanti dia pasti balik lagi ke V1 kan ya. Ini sebenarnya kalau kalian mau nulis lengkap, ya ini nanti pasti balik lagi ke 1. Dan ini juga pasti balik lagi ke 1. Gitu kan ya. Nah ya udah tinggal V1 kan pasti ke V3. V3 pasti ke V2. V2 pasti ke V4. V4 pasti ke V5 gitu ya. V5 pasti balik lagi ke V1 kan? Kan gitu ya. Itu satu. Pilihan kedua adalah V1, V3, V2, V5, V4 gitu ya. Terakhirnya V1 juga. Nanti V1 pasti ke V3. V3 pasti ke V2. V2 pasti ke V5. V5 pasti ke V4 gitu ya. V4-nya balik lagi ke V1 gitu. Nah, udah kan ini udah sesuatu yang pasti karena udah jadi itu cycle-nya. Maka kita tinggal bandingkan saja gitu. Saya malas ngitung jadi bentar. Oke. Coba. Oke. Bentar. Gimana nih caranya? Yang paling cepat ada gitu ya. Nah, ini yang versi rapihnya gitu ya. Jadi tadi dari 132 itu muncul 1324 sama 1325 gitu ya. Tapi sebenarnya dengan 1324 itu kita bisa langsung menentukan bahwa pasti path-nya itu cycle-nya itu adalah 1324 51. Kalau dari 1325 juga saya bisa langsung menentukan bahwa dia pasti 1325 41. Udah nggak ada pilihan yang lain kan. Nah, ternyata yang 132 yang ke-8 ya, not ke-8 yang di generate itu berdasarkan hitungan yang ini, coba cek. Bener nggak? Itu kan ini ada yang gede banget ya. Ini ada yang 18 tuh di bawah. Makanya dia jadinya gede tuh 37 gitu. Ya, 18 tambah 2 kan 20. 20 berarti 28, 28 tambah 4 berarti itu udah lebih dari 30 kan, 32 gitu. 32 ditambah 5 jadi 37 gitu. Ya. Sementara kalau yang ini dia ada yang gede juga 11 ya. Ya kan? Jadinya tapi dia tidak sebesar yang itu yang 18 itu gitu. Makanya totalnya lebih kecil 31. Nah, sekarang pertanyaannya adalah oke, kan udah selesai nih. Ya udah berarti solusinya yang 31 dong. Nah, belum gitu. Tadi kan algoritmanya tidak begitu. Tadi algoritmanya adalah setelah saya mengenerate anaknya, saya buka gitu, setelah saya expand anaknya, apa yang saya lakukan?
Yang saya lakukan adalah saya membandingkan mana yang kecil. Nah, sorry. Oke, sorry, intermezzo. Ya, jadi algoritmanya saya ulangi sekali lagi. Tadi setelah saya buka salah satu anaknya gitu yang tadi pemenangnya itu, maka yang dilakukan adalah saya akan membandingkan LB kan. Mana nih yang paling meyakinkan kayaknya paling dekat ke solusinya dan dia paling rendah gitu. Nah, dibandingkannya sekali lagi bukan hanya dengan yang paling baru dibuka ini, enggak gitu. Tapi juga dibandingkan dengan node-node hidup lainnya gitu, simpul-simpul hidup lainnya. Mana simpul yang hidup? Simpul yang belum dieksplor atau yang belum dibunuh ya. Ini, mana lagi? Ini dengan daun-daunnya ini loh. Ini gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, mana yang paling kecil? Node keberapa? Node yang di-generate keberapa? 6. 6 gitu ya. Ternyata maksudnya kan kesannya yang 2 di bawah tuh kayak udah dapat solusinya gitu ya. Tapi ternyata itu tuh masih kalah LB-nya dengan yang 27. Nah, gitu. Masih kalah dengan yang 27 gitu ya. Yang ini berarti apa namanya? Berarti yang kita pilih, yang kita ekspor selanjutnya adalah ini gitu. Ini sama nih, nanti dia pasti bisa gitu 1, 3, 4 sebentar ya. Satu, oke, yang ini ya balik lagi ke sini berarti ya 1, 3, 4 berapa tadi? Oh 1, 3, 4 berarti 1, 3, 4 itu kan pilihannya ada 1, 3, 4 terus ke 2 gitu ya, V2 atau 1, 3, 4 ke V apa yang belum V1, V3, V4, V2 satu lagi apa? 2, 3, 4, 5 ya V5 gitu. Kan gitu kan ya? V1, V3, V4, V5. Jadi pilihannya itu kalau nggak 2, 5. Nah, tapi karena ini udah pilih V2, pasti kan kesananya pasti V5 dan nggak ada pilihan lagi gitu. Ini juga sama, ini pasti V2 gitu. Nanti terakhirnya pasti balik ke V1. Gitu. Ya, soalnya node-nya tuh udah tinggal 2 gitu. Kalau udah tinggal 2 kan tinggal dibulak-balik aja. 25 atau 52 gitu kan ya. Dari si V4 ini. Ya udah ini sama kayak tadi, V1 ke V3, V3 ke V berapa tadi? 4, terus V4 ke V2, V2 ke V5, V5 balik lagi ke V1. Ini gitu. Terus yang ini kayaknya sama nih. V1 ke V3, ini sama ya. Ini sama. Nah, dari V4-nya tapi ke V5 gitu. Terus dari V5-nya ke V2. Kalau dari sini sih saya bisa nebak kayaknya yang sebelah kanan yang lebih kecil ya. Soalnya sebelah kiri itu 18-nya kepilih gitu. Dari V2 ke V5 tuh dari V5 ke V1 tuh mahal gitu. Kalau buntutnya di V5 tuh mahal. Ya. Oke. Maka saya buka ini. Nah, gitu ya ada 2 gitu. Oke, biar kelihatannya yang rapihnya aja. Ketika dibuka, ternyata itu 43 sama 34. Lihat. Oke. Lebih gede karena yang sebelah kiri ya, 43. Nah, apakah itu solusinya? Sama lagi diulangin algoritmanya seperti tadi. Berarti kali ini yang terpilih siapa? Yang 3. Yang 3. Oke, yang ini yang 3 ya? Iya, benar ya? Oke, sih. Yang 1, 4. Ternyata yang ini gitu loh. Ke atas lagi. Ke anak yang nomor 3 gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya melakukan hal yang, jadi saya explore lagi nih kayak ini nih. Jadi saya punya 3 kemungkinan. Nah, kalau ini nggak bisa langsung disimpulkan ya, karena dia kemungkinannya ada 3 gitu. 1, 3, 2. Nah, ini 1, 2, 3 berarti bisa 4 gitu ya. Atau 1, 3, 2. Kok 1, 3, 2 sih? Sorry. Saya udah mulai nggak fokus. Jadi jam berapa sekarang? 1, 4 ya. Ini berarti 1, 4 itu kan bisa kedua gitu ya.
atau 1/4-nya bisa ke 3 gitu ya, atau 1/4-nya bisa ke 5 ya, nggak bisa ke 4 kan ya. Gitu. Nanti dari 1/42, 1/43, 1/44 hitung lagi LB-nya kayak tadi ya. Saya keluarin aja ya gini ya. Sorry. Nih. LB-nya 45, 38, 30 gitu. Yang paling kecil kan ini gitu ya. Tapi ingat ya, ngebandinginnya bukan hanya yang ini saja, tapi ini dibandingin dengan ini, dibandingin dengan. Pokoknya hidup-hidup harus dibandingin. Nah, gitu loh. Nah, itu. Ini nih ketinggalan satu lagi. Ini gitu. Ya. Jadi 1 dibandingkan dengan 4 dan semuanya ternyata setelah dibandingkan 14 yang paling kecil kan ya. 30 kan ya, nggak ada lagi yang lebih kecil. Maka ini akan diekspand lagi gitu. 1/45 berarti kan ini kan bisa 2 atau 1/45 bisa 3 gitu ya. Tapi kalau udah 2 kan ini bisa ini tinggal ini 3, ini 2 gitu. 23 atau 32. Balik lagi ke 1. Diekspand lagi gitu ya. Dapatnya begitu. Oke. Bentar. Nah, dapatnya begitu. Apakah itu solusinya? Kan pertanyaannya gitu lagi. Gitu aja terus. Sekarang kan udah di ujung ya. Apakah itu solusinya? Dibandingkan lagi gitu. Oke, sekarang terakhir nih. Kayaknya terakhir deh. Mana pemenangnya? Note berapa? Oh, coba. Oke, note yang mana pemenangnya? Yang akan dipilih sama akan kita pilih? Ingat, dibandingkannya dengan yang hidup. Sesama yang masih hidup. Yang daun sih ya sebenarnya. Yang mana? Yang 15. 15 ya? Ya kan? Saya kalau udah banyak ini udah mulai pusing. Makanya biasanya saya kalau kayak gini nanti kalau kalian ujian ya biar nggak pusing, ini kan ada pohon-pohon ini kan mungkin ada yang terlewat atau apa. Kalian punya catatan atau apa gitu di sebelah kanan, kalian bikin kayak array gitu. Kalian tulis gitu. Maksudnya ada note 1, ini kan kalian masukin ke dalam array lah. LB-nya berapa. Terus nanti dicoret nih kayak misalnya ini ya. Yang ini ya LB yang ini kan ini udah nggak dipakai nih dicoret gitu. Array indeks ke 0-nya dicoret. Karena dia udah mati kan. Udah mati itu artinya dia sudah melahirkan anak gitu dianggapnya udah mati gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti yang nyisa-nyisa tuh ada di kotak-kotak itu. Karena kalau kayak gini terus terang kalau saya ya pusing, kalau kalian mungkin enggak kali. Oke, berarti dapatnya yang 15 kan yang paling kecil gitu ya. Nah, karena si 15 ini sudah fully explore, udah nggak bisa dieksplor lagi kan, udah mentok dia kan. Sudah fully explore, maka itu adalah jawabannya gitu. Berarti artinya solusinya itu adalah 30. Berarti itu udah yang nempel tuh sama solusi. Udah yang nempel. Jadi dia sebenarnya udah bukan lower bound lagi kalau ini. Sebenarnya itu solusinya 30. Berarti artinya yang paling kecil ya, nggak mungkin ada yang lebih kecil lagi, itu adalah kalau si salesperson-nya itu datangnya tuh ke 1, mulai dari 1, terus mendatangi kota 4, 5, 2, 3, kemudian balik lagi ke 1. Gitu. Totalnya adalah 30. Jaraknya. Terus udah dong Bu, selesai. Nah, tergantung pertanyaannya. Pertanyaannya tuh gini, maksudnya kalau misalnya yang ditanya solusinya cuma 1, yang optimalnya cuma 1, itu boleh selesai di sini. Nah, tapi kan bisa jadi ada jalur yang lain yang sama-sama 30 juga gitu. Solusinya pasti 30, nggak mungkin ada yang lebih kecil. Tapi kan bisa jadi ada yang 30 yang lain gitu. Kalau lewat lain kan bisa. Nah, kalau solusinya diminta lebih dari 1, semua solusi yang paling optimal, maka kalian nggak boleh berhenti sampai di sini gitu. Tapi kalian harus melanjutkan algoritmanya. Algoritmanya apa? Algoritmanya adalah sekarang kita sudah tahu bahwa yang terpilih adalah 30. Solusinya 30. Maka kita akan membunuh semua yang masih hidup yang LB-nya di atas 30 gitu. Karena LB-nya nggak mungkin, udah ini maksudnya solusinya sudah dapat 30. Jadi kalau yang bilang lower bound-nya di atas dia, itu salah tuh, udah ngaco itu Mas. Jangan lewat situ.
siapa yang masih hidup? Yang masih hidup kan not 1. Oke, pertama kita mulai dari not yang paling kecil angkanya. Not 1 masih hidup. Apakah LB-nya melebihi solusinya? Iya, berarti kita kill. Gitu. Selanjutnya yang masih hidup, not 4. Iya, lebih gede ya, 42. Selanjutnya yang masih hidup, not 7. Lebih gede juga. Lebih besar. Kesini ya. Aduh, cursor saya kok hilang. Nah, ini lebih besar. 31 lebih besar dari 30, 43 lebih besar dari 30, 11 lebih besar dari 30, 15 enggak kan ya, karena dia solusinya kan ya 30, 48 juga lebih besar. Udah kan ya, yang lebih besar dari 30 sudah dibunuh semua. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masih ada node yang tersisa yang masih hidup? Udah nggak ada gitu. Yang ini sebenarnya harusnya tadi dicoret ya, ini tadi di awal-awal tuh harusnya ini langsung dicoret. Pas setelah melahirkan dicoret, melahirkan dicoret gitu ya. Sadis banget kesannya ya, tapi ini perumpamaan aja supaya gampang mengingatnya. Semuanya ini kurang 1 kelewat. Semuanya sudah mati gitu. Artinya udah solusinya cuma itu doang berarti, nggak ada solusi lain gitu ya. Emang mungkin ya Bu, ada bisa ada contoh saya nanti. Ada contoh yang lain gitu ya, yang solusinya bisa lebih dari 2. Bisa lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3 gitu. Pada kasus seperti apa sih Bu? Misal yang hidup ya, yang masih hidup mana tadi? Ini misalnya, yang ini itu misalnya LB-nya 30 gitu. Artinya kan dia tidak lebih besar dari solusinya kan? Ya kan? Nah, maka nanti dia akan apa ya? Ya dia nanti akan diperlakukan atau akan jadi solusi juga gitu. Tapi kalau misalnya dia 30 di sini ya ini belum jadi solusi ya. Kenapa? Karena kan dia masih 1-2 gitu. Dia harus dieksplor lagi gitu. Kalau sampai bawah gitu ya nanti dia dapat 30 lagi. Ya berarti itu solusi yang kedua gitu. Jadi pokoknya dieksplornya harus sampai mentok aja. Gitu. Kecuali kalau ternyata nanti pas habis dieksplor 30 terus dia munculnya tuh 32, 35, 37 ya udah berarti itu mati semua gitu. Karena kan dia di atas dari solusi yang kita cari gitu 30 gitu. Mudah-mudahan sih solusinya dimintanya 1 aja gitu ya, jadinya udah selesai sampai gitu. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan? Kita break dulu. Mulai setengah 11, setengah 12, setengah 1. Udah sih ya. Bu izin bertanya. Ya boleh, silakan. Siapa? Troy. Oke. Reinhard itu Reinhard, yang salah. mau bertanya yang paling bawah itu kan ada 1452 tapi sama dengan 145231 itu kok bisa langsung gitu 231-nya. Oke. Ya, saya senang ada yang bertanya ya, berarti tadi mungkin saya terlalu cepat. Gini. Saya gimana ya cara saya di papan tulis aja ya biar lebih leluasa nulisnya. Oke. Ini ya. Kenapa dia bisa langsung gitu ya? Harusnya kan saya mau motong yang ini dulu. Oke, ini kan misalnya kan tadi yang paling kecil yang tadi tuh ceritanya masih di sini kan ya, yang di dua, yang ini kan ya yang terpilih. Nah ini kan sama ya kasusnya sama yang tadi. Ini kan kalau dibuka gitu ya, harusnya kan ada 2 pilihan kan. Oke. Pilihannya itu adalah kan 132. Ini kan yang udah pasti 132. Berarti kan sebenarnya ada 2 vertex lagi yang belum dikunjungi. Vertex apakah itu? V123 udah berarti V4 sama V5 kan ya, yang belum dikunjungi, ya kan? Yang 132 ini sudah ditentukan nasibnya bahwa dari 1 pasti ke 3, dari 3 pasti ke 2 gitu. Nah, yang belum tahu kan yang ini. Maka ada 2 kemungkinan lagi kan, bisa 1, 3, 2, 4 gitu kan ya. Atau 1, 3, 2, 5 kan gitu. Jadi dari 2 itu bisa ke 4 atau karena ada 5 juga bisa ke 5 gitu. Ya kan?
Oke? Nah, tapi sebenarnya ketika saya memutuskan untuk dari 1 ke 3, terus ke 2, terus ke 4, setelah ke 4 saya bisa langsung nentuin nggak bakalan pasti kemana? Coba Reinhard. Bisa Bu, ke 5. Pasti ke 5 kan? Kenapa? Karena cuma tinggal V5 aja yang belum dikunjungi gitu. Ya kan? Sorry, sebentar intermezzo. Sorry, kalau di rumah banyak intermezzo ya. Nah ya, kan langsung kan ya. Jadi sebenarnya saya bisa bikin lingkaran gitu ya di sini ya. Nah terus nanti kalau udah 1, 3, 2, 4, misal gitu ya. Misal ternyata LB-nya ini yang kepilih gitu ya, misal gitu ya. Misalnya ini LB-nya 22 juga gitu ya. Kan kepilih nih 1, 3, 2, 4. Nah berarti kan terus saya buka kan. Nah saya ngebukanya ada berapa? Tinggal satu kan pilihannya. 1, 3, 2, 4, 5 gitu. Pasti gitu kan. Ada pilihan lain nggak? Ada pilihan lain nggak, Reinhard? Tes. Suara saya nggak kedengeran ya? Aman, Bu, aman. Aman. Ya, ada pilihan lain nggak, Reinhard? Nggak ada Bu, langsung 1. Ya kan? Enggak, ya, maksudnya langsung 5 aja kan, nggak ada 1, 3, Iya, 2, 4 kemana gitu kan, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi pilihannya gitu. Makanya, karena cuma 1, ya udah daripada saya susah-susah begini, saya tulis aja di sini, udah pasti ke-5 gitu loh. Jadi sebenarnya gitu aja. Kalau misalnya mau bikin note lagi terus ke bawah lagi sih boleh-boleh aja, bisa. Tapi kan nggak ada pilihan lagi gitu ya. Jadi oh ya udah kayak ini ya 1, 3, 2, 5 gitu ya. Nanti kan ini kalau misalnya ini yang terpilih gitu ya, kan berarti kan dia nanti setelah ini di explore-nya kan 1, 3, 2, 5 pasti kan ke 4 gitu, gitu loh. Jadi anaknya tuh cuma 1. Kalau anaknya udah tinggal 1, itu artinya saya nggak usah, sebenarnya saya nggak usah apa ya, saya bisa langsung menyimpulkan aja gitu, begini gitu. Ini pasti pilihannya udah tinggal 2 ini aja, nggak ada pilihan lain gitu. Nah terus tadi kenapa saya bisa langsung menambahkan 1 di belakangnya? Ya karena dia note-nya udah 5 kan, jadi pasti kalau dari 5 ya pasti dia balik lagi ke 1. Begitu pula yang sebelah kanan, kalau udah 4 kan udah 1, 3, 2, 5, 4 udah 5-5-nya kan. Jadi ya udah dia pasti balik lagi ke 1 gitu. Makanya ini ditambahin 1, ditambahin 1 gitu. Itu cuma gara-gara udah nggak ada pilihan lain aja gitu, pasti itu gitu, pasti itu gitu. Kalau 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 itu pasti udah pilihannya tuh cuma tinggal lurus ke 5 aja, nggak ada pilihan lain gitu yang bisa kita datangin si salespersonnya. Makanya kayak langsung disimpulkan gitu loh, langsung kayak nih 1, 3, 2, 4 itu sama dengan 1, 3, 2, 4, 5, 1 gitu. Yang 8 ya, saya lagi ngomongin yang 8. Kenapa? Karena setelah saya jalan, misalnya kalian jalan di lorong gitu loh, jalan di lorong, di gua gitu, pas masuk lorong pertama ada pilihannya tuh, guanya bercabang gitu. Ya, jadi kalau pas pertama kali masuk di lorong 1 nih yang paling atas, guanya bercabang 4 gitu. Tapi terus saya melihat cahaya yang paling terang itu yang di lorong kedua gitu, di gua yang kedua gitu, di cabang yang kedua. Oh berarti lebih dekat nih ke apa? Saya mau keluar gitu kan, cari matahari gitu. Jadi saya masuk ke lorong 2. Pas saya masuk ke lorong 2 saya jalan, di gua aja kepecah lagi jadi 3 gitu. Gitu kan. Terus saya lihat, oh yang paling kecil, yang kelihatannya cahayanya paling terang tuh yang 132 di yang gua pertama gitu, yang 5. Dari 5 terus pecah lagi jadi 2 gitu. Nah, ketika terpecah lagi jadi 2, itu kan ada 1, 3, 2, 4 itu. Nah, sebenarnya masih ada gua lagi, tapi guanya tuh kayak tinggal 1 gitu loh, udah nggak ada pilihan. Kan artinya ya udah saya cuma bisa lurus itu aja gitu. Saya nggak bisa milih lagi. Kalau tadi kan saya kayak ada pilihan gitu ya. Kalau sekarang
1324 itu sama saja dengan saya pasti nanti jalurnya akan jadi 1324, pasti ke 5, pasti balik lagi ke 1. Karena benar-benar tidak ada pilihan yang lain. Makanya itu ada sama dengan. Sama seperti tadi misalnya yang ditanyakan yang nomor 15 gitu ya. 1452 gitu. Kalau kita sudah memilih 1, masuk ke 4, masuk ke 5, masuk ke 2, pasti gitu ya. Pasti saya akan masuk ke 3. Kemudian saya akan pulang gitu, secara sudah. Begitu kira-kira Rehan. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, mungkin untuk beberapa mahasiswa masih harus mencerna gitu ya, nggak masalah gitu ya. Tapi tolong berusaha dicerna gitu ya, jadi jangan lost. Nah, kita kan sebenarnya kuliahnya sampai kita tuh mulainya setengah 11, setengah 12, setengah 1, sampai jam 1 lah ya, sampai jam 1. Nah, ini kan istirahat, kita break. Biasanya saya break makan siang dan lain-lain, tapi sebelumnya kan saya ada break. Nah, karena ini panjang gitu ya, jadi saya nggak bisa break tadi, mohon maaf. Jadi kuliahnya saya stop sampai di sini saja, tapi nanti di LMS harusnya ada tugas gitu ya, ada tugas yang individu gitu ya, bukan tugas besar, tolong dikerjakan sebagai latihan. Nah, ini kan masih ada sisa waktu gitu ya, kalau kalian udah sholat, kalian udah makan, masih ada waktu sampai jam 1 gitu ya, kalian bisa kerjakan dulu gitu, biar nggak ditunda-tunda, dan kan jadinya masih ingat. Oke? Nah, masih ada pertanyaan nggak? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mau snapshot dulu sebentar. Ya, sambil nunggu temennya yang ada pertanyaan, silakan kalian menampakkan diri gitu ya. Saya stop share dulu. Saya view sebagai galeri. Ngomong-ngomong semuanya sudah berhasil presensi? Ada yang belum presensi? Saya belum, Bu. Saya tadi kelewat. Bentar. Kayaknya saya mendingan langsung aja deh. Siapa? Siapa yang belum tadi? 5. Saya 5. 5. Oke. Ya. 5. Oke, ada lagi? Oke, Zalfa mana Zalfa? Ini siapa nih? Irham. Oke. Enggak, belum kelihatan wajahnya. Reinhard juga belum. Ini siapa sih? Irham ya? Irham juga belum. Kurnia juga nggak ada mukanya. Cuman ada apa itu? Rumah apa itu? Terus Kian, Kurnia, Fahri. Ngomong kalian mungkin ini ya, udah pada punya kos ini? Kayaknya semester depan bakal full offline ya? Amin, Bu. Irham, ada Irham. Tapi berasa loh, maksudnya sekarang kan udah hybrid gitu ya. Saya ngajar mata kuliah lain yang ada offline-nya. Itu enak gitu. Enaknya tuh karena saya bisa melihat wajahnya langsung, terus kan suka nggak kontrol gitu kan kalau mahasiswa mukanya, kalau muka lagi bingung gitu. Itu tuh langsung bisa ketangkap gitu. Wah, ini masih bingung nih. Jadi saya bisa dengan yakin kalau ngerti juga saya, emang udah ngerti gitu ya. Irham ada nggak ini? Bukan zombie ini. Coba sebentar saya lihat ini. Halo? Soalnya nggak izin apa-apa ke saya. Kalau gitu saya masukin ke waiting room. Oke, ada lagi? Coba lihat. Udah ya, udah semua ya. Oke, saya snapshot ya. Yang pertama dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang pertama. Bentar. Saya simpan dulu. Oke, yang halaman kedua. Ini siapa nih? Fahri itu kok kebalik gitu? 1, 2, 3. Oke, sip.
Oke, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi terakhir ya minggu depan. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Yuk, sama-sama.